Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual seorang pendeta yang memutuskan untuk memeluk Islam setelah melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pendeta John Harrison adalah seorang pemimpin gereja besar di Lynchburg, Virginia, yang dikenal dengan dedikasinya yang tak tergoyahkan pada ajaran Kristen dan visinya untuk mengembangkan Liberty University menjadi universitas Kristen terkemuka di dunia. Setiap pagi, John memulai harinya dengan doa, memimpin kebaktian, dan berbicara dengan para jemaat tentang pentingnya hidup sesuai dengan ajaran Alkitab, selalu mengingatkan mereka untuk menjauhi segala bentuk dosa. Selain berfungsi sebagai pendeta, ia juga aktif mengkampanyekan nilai-nilai konservatif yang ia yakini dapat menyelamatkan Amerika dari ancaman moralitas yang terdegradasi, seperti homoseksualitas, aborsi, dan sekularisme. Salah satu tujuannya adalah menjadikan Liberty University sebagai institusi yang tidak hanya mendidik mahasiswa secara akademis, tetapi juga membentuk mereka menjadi pemimpin Kristen yang siap menghadapi tantangan dunia. John percaya bahwa melalui pendidikan dan penyebaran ajaran Kristen, mereka dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik, lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Alkitab. Dalam setiap pidato, ia sering menekankan bahwa Amerika harus menjadi rumah bagi orang-orang Kristen dan Yahudi yang memelihara nilai-nilai moral tradisional, sebagai cara untuk menghindari kehancuran bangsa. Seiring waktu, pengaruh John semakin besar, dan gereja yang ia pimpin berkembang pesat, menjangkau lebih banyak jemaat yang percaya pada ajarannya. Namun, meskipun ia berhasil membangun kerajaan iman ini, ia mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sebuah kerinduan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa bahwa perjuangannya untuk membangun universitas dan mempertahankan moralitas yang diyakini benar belum cukup, dan ada panggilan lain yang ia rasakan di dalam dirinya. Meskipun begitu, John tetap fokus pada misinya, berharap suatu hari ia bisa menggapai tujuan besar yang telah lama ia impikan untuk Liberty University dan gereja yang dipimpinnya. Dalam sebuah pertemuan dengan pengurus universitas, John mengungkapkan ambisinya untuk menjadikan Liberty University sebagai pusat pendidikan Kristen evangelis utama di seluruh dunia, dengan lebih dari 10.000 mahasiswa di kampus dan ribuan lainnya yang mengikuti kelas jauh. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari pengembangan universitas ini bukan hanya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengajarkan nilai-nilai Kristen yang teguh, agar generasi masa depan bisa bertumbuh dengan keyakinan yang kuat. Namun, meskipun ada banyak dukungan, John merasa bahwa hal ini belum cukup untuk mewujudkan cita-citanya yang lebih besar, yang melibatkan perubahan sosial dan politik di tingkat internasional. Ia sering berbicara dengan teman-temannya yang memiliki pandangan serupa tentang peran Amerika dalam mendukung Israel, dan bagaimana mereka melihat negara tersebut sebagai pemenuhan janji-janji dalam Alkitab. Di tengah perjalanan ini, John semakin mendalami gerakan Kristen Zionis, sebuah ideologi yang menganggap negara modern Israel sebagai pusat pemenuhan janji Tuhan kepada umatnya. Ia memandang Israel sebagai tanah yang diberkati dan sebagai sekutu penting dalam perjuangan moral yang lebih luas. Meskipun di sisi lain, ia merasa semakin terisolasi dari pandangan dunia lainnya yang menentang kebijakan tersebut. Ketika John mengunjungi Israel, ia dihadapkan pada realitas yang jauh lebih rumit dari apa yang ia bayangkan sebelumnya, terutama mengenai konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. John merasa bahwa dunia ini semakin kacau, dan meskipun ia berjuang untuk nilai-nilai Kristen yang diyakininya, ada suatu rasa gelisah yang menggerogoti hatinya tentang arah yang akan ia tuju. Dengan tekad yang lebih kuat, ia kembali ke Lynchburg, membawa niat untuk memfokuskan kembali perhatiannya pada universitas dan gereja yang telah ia bangun, berharap akan menemukan jawabannya di tempat yang lebih dekat dengan rumah. Meskipun kembali ke rutinitas sehari-hari di Lynchburg, John merasa ada kekosongan dalam dirinya yang tidak dapat diisi dengan pencapaian-pencapaian material atau intelektual. Ia mulai berpikir untuk memperluas pandangannya lebih jauh lagi, melakukan perjalanan untuk mengenal lebih dalam tentang dunia luar dan berbagai agama yang ada di sana, terutama Islam yang semakin sering ia dengar disebut-sebut oleh musuh-musuh politiknya.
Dalam perjalanan ini, ia berharap bisa memperkuat keyakinannya dan juga memperluas wawasan, tetapi yang terlintas di benaknya adalah bagaimana ia bisa lebih memahami tantangan yang dihadapi gereja Kristen di dunia internasional. John memutuskan untuk mengunjungi beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Mesir dan Arab Saudi, untuk melihat bagaimana umat Islam menjalani kehidupan mereka, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan tradisi mereka. Meskipun hatinya penuh dengan skeptisisme terhadap Islam, ia merasa perlu untuk mempelajari lebih banyak tentang agama yang menurutnya merupakan tantangan terbesar bagi keyakinan Kristen. Setibanya di Arab Saudi, John merasakan perbedaan yang tajam antara kehidupan yang ia jalani di Amerika dan kehidupan yang ada di Timur Tengah, terutama dalam hal spiritualitas dan kedamaian yang terpancar dari para pemeluk agama Islam di sana. Di tengah kesibukannya mengunjungi tempat-tempat suci dan berdiskusi dengan tokoh agama, ia merasa ada sesuatu yang menarik hatinya, ketenangan yang tidak ia temui di gereja atau universitas yang selama ini ia perjuangkan. Di suatu malam, setelah seharian penuh berkeliling dan berdiskusi, John merasa kelelahan dan duduk sendiri di sebuah taman yang sepi. Ia memikirkan perjalanan panjang hidupnya, dan tiba-tiba muncul perasaan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang selama ini ia percayai. Rasa itu muncul seperti bisikan halus di dalam dirinya, sesuatu yang mendorongnya untuk mencari lebih jauh, tidak hanya tentang Islam, tetapi juga tentang apa yang seharusnya ia lakukan dengan hidupnya yang telah lama ia jalani dengan penuh ambisi. Meskipun masih bingung, John merasa bahwa perjalanan ini adalah awal dari sesuatu yang besar, dan ia bertekad untuk melanjutkan pencariannya, meskipun ia belum tahu kemana jalan itu akan membawanya. Di Israel, John mengunjungi situs-situs suci yang penting bagi umat Kristen, seperti Gereja Makam Suci dan Bukit Zaitun, berharap bisa merasakan kedekatan dengan sejarah iman Kristen yang selama ini ia hormati. Ia merasa kagum dengan setiap langkah yang diambil di tempat-tempat tersebut, namun hatinya juga dihantui oleh kenyataan bahwa Israel saat ini berada dalam cengkeraman konflik yang tak kunjung usai. John bertemu dengan sejumlah pemimpin Kristen Zionis yang memandang negara Israel sebagai pemenuhan janji Tuhan dalam Alkitab, dan mereka mengajak John untuk bergabung dengan perjuangan mereka untuk membela negara tersebut. Mereka berbicara penuh semangat tentang pentingnya mempertahankan Israel sebagai tanah suci yang diberikan Tuhan. Namun John merasa ada ketegangan dalam hatinya saat mendengar perbincangan tentang kekerasan terhadap warga Palestina. Di sisi lain, John juga bertemu dengan orang-orang yang memperjuangkan hak-hak Palestina, yang dengan lantang mengungkapkan penderitaan yang mereka alami akibat penjajahan Israel yang sudah berlangsung lama. Meskipun John mendengar kisah-kisah memilukan dari kedua pihak, ia tetap berpegang pada keyakinan bahwa perjuangan ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar, dan ia merasa terombang-ambing di tengah kontradiksi ini. Ketika berbicara dengan seorang aktivis Palestina, John merasa tersentuh oleh penuturan tentang penderitaan mereka, tetapi hatinya juga dipenuhi keyakinan bahwa Israel adalah tanah yang dijanjikan untuk umat Allah. Konflik batin John semakin mendalam. Di satu sisi, ia mendukung nilai-nilai Kristen Zionis, namun di sisi lain, ia merasa prihatin dengan dampak konflik tersebut terhadap kehidupan umat manusia, terutama mereka yang tertindas. Pada akhirnya, John menyadari bahwa kesimpulan yang ia cari bukanlah tentang siapa yang benar atau salah dalam konflik ini, melainkan tentang bagaimana ia bisa menjaga integritas iman dan keyakinannya di tengah dunia yang penuh ketidakadilan. Meskipun konflik tersebut menggelisahkan hatinya, John bertekad untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya, berharap dapat menemukan jawaban yang lebih dalam tentang peranannya dalam dunia yang penuh konflik ini. Setelah meninggalkan Israel, John memutuskan untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya ke Timur Tengah, menuju padang pasir yang luas, tempat di mana banyak peristiwa agama yang berhubungan dengan agama-agama Abrahamik terjadi. Ia ingin melihat lebih dekat tempat-tempat yang dikaitkan dengan sejarah agama Islam, berharap bisa memahami lebih dalam tentang ajaran dan tradisi yang selama ini ia anggap asing dan berbeda dari keyakinannya. Selama perjalanan, John merasakan kedamaian yang tidak ia temui di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk kota dan permasalahan politik yang ada, hanya ada pasir dan langit luas yang membentang. Ketika melewati padang pasir yang sunyi, John merenung tentang hidupnya, tentang keyakinannya yang selama ini ia pertahankan, dan tentang keraguannya yang mulai muncul seiring dengan pencariannya yang tak henti-hentinya. Namun, tiba-tiba angin badai datang menghantam,
mengubah pemandangan di depannya menjadi kabur, dan dalam sekejap ia merasa dirinya tersesat di tengah padang pasir yang luas. Berjalan tanpa arah, John merasa cemas dan terasing, seperti kehilangan pegangan, seolah-olah semua yang ia percayai sebelumnya mulai runtuh dalam kekosongan yang ia rasakan. Ia berusaha mencari tanda atau petunjuk, tetapi semakin lama badai pasir semakin kuat, dan langkahnya semakin terpuruk dalam keputusasaan, merasa seolah-olah tak ada jalan keluar dari kesulitan ini. Dalam kebingungannya, ia berdoa dalam hati, meminta petunjuk dari Tuhan, berharap bisa menemukan jalan untuk kembali ke tempat yang lebih aman, atau setidaknya menemukan kedamaian dalam dirinya. Namun, badai itu tidak juga reda, dan John mulai merasakan bahwa ia tidak hanya tersesat secara fisik, tetapi juga tersesat dalam pencariannya yang tak pernah berujung tentang makna hidup dan iman yang sejati. Dalam keputusasaan itu, ia jatuh ke tanah, kelelahan dan hampir kehilangan harapan, tetapi ia tahu bahwa ia harus terus bertahan, meskipun jalan yang harus ia tempuh semakin gelap. Ketika John hampir menyerah pada keputusasaan, tiba-tiba sebuah suara yang lembut dan menenangkan terdengar di kejauhan, suara yang sangat berbeda dari segala hal yang pernah ia dengar sebelumnya, suara azan. Suara itu menyentuh hatinya dengan cara yang aneh, memberikan kedamaian yang tak terjelaskan, dan meskipun ia tidak tahu dari mana suara itu berasal, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk mendekat. Dalam keadaan yang hampir pingsan, John mendengarkan dengan seksama, berharap bisa memahami makna suara itu, yang terdengar begitu berbeda namun begitu menenangkan di tengah kekacauan pikirannya. Ia teringat akan ajaran-ajaran yang ia terima tentang Islam yang selama ini dianggapnya sebagai musuh, tetapi suara azan itu seolah membisiki hatinya untuk mendengar dengan hati yang terbuka. Dalam kebingungannya, ia merasakan kedamaian yang datang dari suara itu, seperti seberkas cahaya di tengah kegelapan, sesuatu yang memberi harapan di tengah kehampaan yang ia rasakan. Suara azan itu terus berlanjut, seakan membawa pesan yang lebih dalam dari sekadar kata-kata, mengajaknya untuk lebih memahami dan mencari makna dari kehidupannya yang mulai terasa hampa. Meskipun ia merasa cemas dan bingung, ada dorongan dalam dirinya untuk mengikuti suara itu, seolah-olah suara tersebut bisa membimbingnya keluar dari kebingungannya dan menuju ketenangan yang lebih besar. John bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi, atau apakah ini hanya ilusi dari kelelahan fisik yang ia alami, tetapi suara itu tetap ada, jelas dan nyata, memanggilnya untuk mencari sesuatu yang lebih besar. Dalam kebingungannya, ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih penting yang harus ia temui, dan meskipun hatinya penuh keraguan, ia merasa bahwa suara itu adalah petunjuk yang harus ia ikuti. Meskipun ia tidak tahu kemana suara itu akan membawanya, John merasa bahwa inilah titik balik dalam pencariannya, sesuatu yang akan mengubah cara ia melihat dunia dan dirinya sendiri. Setelah berhari-hari tersesat di tengah padang pasir, dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang kacau, John mulai merasa bahwa harapan untuk selamat semakin tipis. Namun, pada suatu pagi yang cerah, ketika ia hampir kehilangan harapan, ia melihat sebuah pohon kecil yang rimbun, sebuah oasis tersembunyi di balik gurun pasir yang luas. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, John berjalan menuju oasis itu, terkejut melihat air yang jernih mengalir di sana, memberikan harapan baru di tengah kekeringan yang telah menghancurkan semangatnya. Di dekat oasis, seorang pria tua muncul, tampaknya tidak terpengaruh oleh kerasnya padang pasir, berjalan perlahan dengan senyum ramah yang menyapa John seolah mereka sudah lama saling kenal. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ali, seorang pengembara yang telah hidup di padang pasir selama bertahun-tahun, dan ia mengundang John untuk bersantai di oasis itu. Ali membawa John ke sebuah tempat teduh di bawah pohon besar, memberi air segar, dan berbicara dengan lembut tentang kehidupan yang penuh ujian dan keajaiban, mengingatkan John tentang perjalanan panjang yang telah ia lalui. Setelah beberapa saat berbincang, Ali mengajak John ke sebuah masjid kecil yang terletak di tepi oasis, sebuah tempat ibadah yang sederhana namun penuh kedamaian. John merasa aneh, tetapi juga terpesona, seolah tempat ini memancarkan kedamaian yang tidak ia temui di dunia luar yang penuh kebisingan dan konflik. Meski masih merasa asing dan cemas, John mengikuti Ali dengan langkah perlahan menuju masjid itu, bertanya-tanya apa yang akan ia temui di tempat yang begitu berbeda dari kehidupan yang ia kenal. Sesampainya di masjid, John melihat suasana yang tenang dan sederhana, sebuah tempat yang seolah-olah jauh dari dunia luar yang penuh kekacauan, dan ia merasa seolah berada di tempat yang penuh rahasia.
Masjid itu terbuat dari batu-batu sederhana dan dikelilingi oleh tanaman hijau yang tumbuh subur di sekitar oasis, menciptakan suasana yang begitu berbeda dengan segala sesuatu yang pernah John lihat di Amerika. Di dalam masjid, John terkejut melihat sekelompok orang sedang beribadah dengan penuh ketenangan, tubuh mereka tunduk dalam doa yang tulus, menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Mereka tidak mengucapkan kata-kata keras atau penuh emosi, namun gerakan mereka menunjukkan kedalaman iman yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah, sesuatu yang terasa sangat jauh dari apa yang John temui dalam kebaktian di gerejanya. Ketika John melangkah masuk, seorang pria berpakaian sederhana menghampirinya dan menyapa dengan senyum yang tulus, menyambutnya seolah ia telah menjadi bagian dari mereka. Meskipun John merasa cemas dan sedikit asing, keramahan mereka membuatnya merasa diterima, seperti ia berada di tempat yang telah lama ia cari tanpa sadar. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda, menawarkan John teh hangat, dengan mata penuh perhatian, seolah ia tahu betul apa yang dirasakan John di dalam hatinya. John duduk di salah satu sudut masjid, merasa seolah ada kekuatan yang menyelimuti tempat itu, mengalirkan kedamaian dalam dirinya yang sudah lama hilang. Meskipun ia tetap memegang teguh keyakinan Kristen yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergumul, bertanya-tanya mengapa ia merasakan kenyamanan di tempat yang asing ini. Suasana masjid yang tenang dan kesederhanaan yang begitu mendalam membuat John teringat akan ajaran-ajaran Alkitab, namun juga memunculkan rasa ingin tahu tentang apa yang ada di balik tradisi ini. Ia merasa seolah sebuah perjalanan baru dimulai, meskipun ia tidak tahu bagaimana jalan ini akan berujung, namun ia yakin bahwa tempat ini adalah bagian dari pencariannya yang lebih besar. Setelah beberapa saat, seorang pria tua yang bijaksana dan tenang mendekati John. Pria itu mengenakan jubah putih yang sederhana, rambut dan janggutnya yang panjang serta putih menunjukkan kebijaksanaan yang terasa oleh waktu. Ali, yang telah membimbing John ke masjid, memperkenalkan pria itu sebagai Imam Hasan, pemimpin spiritual masjid yang telah lama mengabdikan hidupnya untuk ajaran Islam dan kehidupan sederhana di padang pasir. Imam Hasan mengajak John untuk duduk bersama di ruang kecil di sisi masjid, tempat yang penuh dengan buku-buku tua dan tasbih yang tergantung di dinding, menciptakan suasana yang tenang dan penuh refleksi. Mereka memulai percakapan dengan membahas kehidupan dan perjalanan spiritual masing-masing, dengan Imam Hasan menceritakan bagaimana ia menemukan kedamaian dalam Islam setelah bertahun-tahun mencari makna hidup. John merasa ada kehangatan dalam percakapan itu, dan meskipun ia masih mempertahankan keyakinan Kristen yang ia peluk sejak kecil, ia tidak bisa menahan rasa penasaran yang mulai muncul tentang Islam. Imam Hasan menjelaskan dengan lembut bahwa Islam, seperti Kristen, mengajarkan kasih, kedamaian, dan keadilan, namun dengan cara yang berbeda, dan bahwa kedamaian sejati ditemukan dalam penyerahan diri kepada Tuhan. John mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami setiap kata yang keluar dari mulut Imam Hasan, meskipun hatinya masih terikat pada ajaran Kristen yang ia percaya sejak kecil. Percakapan mereka berlanjut tentang perbedaan antara kedua agama, dengan Imam Hasan menjelaskan tentang konsep tauhid dalam Islam, yaitu keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa, dan bagaimana hal itu sejalan dengan ajaran Kristen tentang Tuhan. Meskipun John merasa cemas dengan perbedaan-perbedaan ini, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada kedamaian yang mendalam dalam setiap kata yang diucapkan Imam Hasan, dan ada sesuatu yang menggugah hatinya untuk memahami lebih lanjut. Percakapan itu berakhir dengan rasa saling menghormati, dan meskipun John belum siap untuk membuat keputusan besar, ia merasa bahwa perjalanan ini telah membuka pintu baru dalam pencariannya tentang makna hidup dan keyakinan. Malam itu, setelah berdoa dan merenung di masjid, John merasa tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti berputar tentang segala hal yang baru saja ia alami. Ketika ia tidur, sebuah mimpi aneh menghampirinya, membawa gambaran-gambaran yang sangat nyata dan penuh makna, seolah-olah masa depan sedang terbentang di hadapannya. Dalam mimpinya, John berdiri di tengah dua jalan yang sangat berbeda. Satu jalan mengarah ke gereja, tempat ia dibesarkan dan di mana imannya telah ia jalani sepanjang hidup, sementara jalan lainnya menuju sebuah masjid yang belum ia kenal sebelumnya. Ia merasa terombang-ambing, bingung harus memilih jalan mana yang benar, merasa seolah kedua pilihan tersebut sama-sama penuh makna dan tidak bisa ia abaikan begitu saja.
Mimpi itu seolah memberikan pesan yang lebih dalam, mengajaknya untuk merenung tentang keyakinan yang selama ini ia pegang erat dan apakah jalan yang ia pilih sudah benar-benar memberikan kedamaian sejati dalam hatinya. Jalan menuju gereja seakan penuh dengan kenangan dan pengajaran yang telah membentuk dirinya, tetapi jalan menuju masjid menyuarakan ketenangan dan kedamaian yang ia rasakan di oasis tersebut. Di tengah kebingungannya, suara lembut terdengar di telinganya, menyebutkan bahwa jalan yang benar bukan hanya tentang memilih, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam hati yang tidak tergoyahkan oleh keraguan. John terbangun dengan napas terengah-engah, masih merasakan ketegangan dari mimpi itu, dan meskipun ia belum tahu apa arti dari semua itu, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dengan hati yang penuh pertanyaan, ia merenung, bertanya-tanya apakah mimpinya itu adalah suatu pertanda, atau hanya hasil dari perasaan bingung yang telah lama terpendam dalam dirinya. Meskipun mimpi itu membingungkan, John tahu satu hal, ia harus mencari jawaban, meskipun jawabannya mungkin akan membawanya jauh dari jalan yang selama ini ia kenal. Keesokan harinya, John berjalan keluar dari masjid dengan perasaan yang lebih berat daripada sebelumnya, seolah ada beban yang mengganggu pikirannya yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Ia merenung panjang, duduk di bawah pohon besar di dekat masjid, mengamati pemandangan sekelilingnya yang begitu tenang dan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Selama bertahun-tahun, ia telah mengabdikan hidupnya untuk gereja, mengajar, membimbing jemaat, dan menyebarkan ajaran Kristen, tetapi kini ia merasa ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Meskipun ia telah menjalani kehidupan yang penuh dengan dedikasi, ada sesuatu yang hilang, seolah-olah segala yang ia lakukan tidak benar-benar memenuhi panggilan jiwanya yang terdalam. John mulai berpikir tentang pemahaman agamanya yang selama ini ia anut, tentang keyakinan yang sudah mengakar dalam dirinya, dan ia bertanya-tanya apakah ada kebenaran yang lebih besar yang selama ini ia abaikan. Ia teringat akan percakapannya dengan Imam Hasan, bagaimana Islam mengajarkan tentang kedamaian dan penyerahan diri kepada Tuhan, konsep yang membuat hatinya mulai terbuka untuk melihat lebih jauh. Selama ini, ia merasa yakin bahwa jalan Kristen adalah satu-satunya jalan yang benar, tetapi semakin dalam ia merenung, semakin ia merasa bahwa mungkin ada jalan lain yang bisa membawa kedamaian sejati dalam dirinya. Apakah iman yang ia pegang selama ini cukup untuk menjawab segala keresahan yang ia rasakan, ataukah ia harus membuka hati dan pikirannya untuk mencari jalan yang lebih luas? Perasaan bingung dan ragu itu semakin besar. Tetapi John juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mencari jawaban yang lebih mendalam tentang siapa dirinya dan apa makna hidup yang sesungguhnya. Dengan penuh keheningan dalam hatinya, John menyadari bahwa ia harus melangkah maju, apapun jalan yang akan ia pilih, karena pencarian ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, John semakin sering menghabiskan waktu di masjid, mengamati kehidupan jamaah yang penuh dengan ketulusan dan rasa kebersamaan yang nyata. Ia melihat bagaimana mereka saling membantu, berbagi dalam suka dan duka, serta beribadah dengan penuh ketenangan, meskipun dunia luar dipenuhi dengan ketegangan dan kekerasan. Setiap kali ia datang ke masjid, ia merasa semakin terhubung dengan mereka, dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya di gereja tempat ia dulu mengajar dan beribadah. Para jamaah di masjid tidak hanya berbicara tentang iman, mereka hidup sesuai dengan ajaran yang mereka percayai, saling peduli dan menunjukkan kasih sayang kepada satu sama lain, tanpa memandang latar belakang. John mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat kuat dalam kehidupan mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi jelas ada dalam setiap tindakan mereka yang sederhana namun penuh arti. Ia melihat seorang pria tua yang memberi makanan kepada seorang anak yatim, seorang ibu yang membantu tetangganya yang sedang sakit, dan setiap hari mereka berkumpul dalam sholat dengan penuh rasa syukur. Ketulusan mereka membuat John semakin tergerak, merasa tersentuh oleh pengabdian mereka kepada sesama dan kepada Tuhan, yang begitu tulus dan tanpa pamrih. Di sisi lain, John merasa bahwa gereja tempat ia mengabdi selama ini tidak memberikan kedamaian yang sama, meskipun ajaran-ajaran kasih yang diajarkan sama-sama mengajarkan cinta dan pengampunan. Ketulusan dan kebersamaan yang ia saksikan di masjid mulai membuka hatinya, mengajaknya untuk lebih berpikir tentang bagaimana ia bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai yang benar-benar mengarah pada kedamaian sejati.
Dalam hatinya, John mulai merasakan bahwa pencarian spiritualnya sedang membawa dirinya ke tempat yang lebih dalam, dan ia tidak bisa lagi mengabaikan ketulusan yang ia saksikan dalam hidup mereka di masjid. John mulai membuka hatinya untuk menerima kenyataan bahwa mungkin selama ini ia telah salah memahami banyak hal dalam hidupnya. Ketika ia merenungkan perjalanan spiritualnya, ia menyadari bahwa mungkin ada banyak aspek kehidupan yang belum ia pahami sepenuhnya, dan ada kemungkinan bahwa jalan yang selama ini ia pilih tidak membawa kedamaian yang sejati. Ia kembali memikirkan percakapan dengan Imam Hasan di Oasis. Kata-kata yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan itu terus bergema dalam pikirannya, seolah mengingatkannya akan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perbedaan agama. Perlahan, hati John mulai terbuka untuk menerima kenyataan bahwa Islam mungkin menawarkan jawaban yang lebih jelas dan damai, jawaban yang selama ini ia cari tanpa sadar. Ia merasa ada kesejukan dalam ajaran Islam, sebuah kedamaian yang selama ini ia rasakan ketika berada di masjid, sesuatu yang tidak bisa ia temukan dalam perdebatan dan ketegangan yang terjadi di gereja. Seiring dengan berjalannya waktu, perasaan itu semakin menguat dalam dirinya. Ia mulai meyakini bahwa mungkin Tuhan memanggilnya untuk memahami agama yang selama ini ia pandang sebelah mata. John menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah tentang meninggalkan segala yang telah ia yakini sebelumnya, tetapi tentang membuka diri untuk pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran dan kedamaian yang hakiki. Meskipun ia masih diliputi kebingungan, ada perasaan yang mendalam dalam hatinya bahwa Islam menawarkan sesuatu yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih damai daripada yang selama ini ia ketahui. Perasaan itu mulai membimbingnya, memberikan kedamaian dalam hatinya yang selama ini penuh dengan keraguan dan pertanyaan yang belum terjawab. Dengan hati yang lebih terbuka, John mulai bersiap untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya, meskipun ia tahu bahwa itu akan mengubah segala hal yang selama ini ia percayai. Setelah banyak merenung dan berdoa, John merasa bahwa ia tidak bisa lagi menunda keputusan besar ini. Dengan hati yang berat, ia akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam, karena ia merasa bahwa inilah jalan yang paling benar untuk dirinya, jalan yang penuh kedamaian dan pengabdian kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah, karena ia tahu bahwa itu akan mengejutkan dan mengecewakan banyak orang, terutama jemaat yang selama ini ia pimpin. Namun, meskipun ada ketakutan dan kecemasan, John merasa bahwa ini adalah jalan yang harus ia pilih, jalan yang membawa kedamaian yang sejati dalam hatinya. Dengan tekad yang bulat, ia pergi ke masjid untuk menyatakan niatnya dan mengucapkan kalimat syahadat, merasa bahwa langkah ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang baru. Saat ia mengucapkan syahadat, sebuah perasaan yang luar biasa mengalir dalam dirinya, ia merasa ringan, seolah beban berat yang selama ini ia rasakan terangkat. John tahu bahwa keputusannya ini akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi ia merasa bahwa ini adalah langkah yang benar, meskipun banyak orang akan melihatnya sebagai sebuah pengkhianatan. Ia membayangkan reaksi jemaatnya ketika mereka mengetahui keputusan ini, dan ia tahu bahwa banyak yang akan merasa tersinggung dan bahkan marah, namun hatinya yakin bahwa ini adalah keputusan yang penuh dengan kebenaran dan kedamaian. Ketika ia kembali ke rumah, ia merasa cemas, tetapi juga penuh dengan harapan baru. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi banyak tantangan, tetapi ia merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya. John merasakan kedamaian yang mendalam dalam dirinya, menyadari bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh dengan penemuan spiritual dan kedamaian yang lebih hakiki. Keputusan John untuk memeluk Islam segera menyebar ke jemaat gereja, dan reaksi yang datang tidaklah mengejutkan baginya, namun tetap menghancurkan hatinya. Banyak orang merasa dikhianati, marah, dan bingung, mempertanyakan bagaimana seorang pendeta yang mereka kagumi bisa mengambil keputusan seperti itu. Beberapa jemaat merasa kecewa dan merasa bahwa keputusannya adalah sebuah pengkhianatan terhadap ajaran Kristen yang selama ini mereka percayai bersama. Gereja menganggap langkah John ini sebagai pengkhianatan, dan mulai menyebar gosip bahwa ia telah meninggalkan iman Kristen untuk bergabung dengan agama yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. John menghadapi tekanan yang luar biasa, baik dari para jemaat yang marah maupun dari koleganya di gereja yang tidak dapat menerima perubahannya. Namun, meskipun ia merasa terasing, John tetap teguh pada pilihannya. Ia tahu bahwa ia harus mempertahankan keputusan ini, meskipun itu berarti kehilangan banyak orang yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari hidupnya.
Saya percaya ini adalah langkah yang benar, kata John dalam doa dan renungannya, bahwa kedamaian dan kebenaran itu lebih penting daripada mengikuti apa yang orang lain inginkan dari saya. Ia menyadari bahwa meskipun banyak yang menolaknya, keputusan ini adalah keputusan pribadi yang datang dari kedalaman hatinya, dan ia harus terus berjalan di jalan ini dengan keyakinan penuh. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai pengkhianatan, bagi John, keputusan ini adalah bentuk pengabdian yang lebih tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang lebih besar dari sekadar label agama. Dengan hati yang penuh dengan rasa percaya diri, John menghadapinya, tahu bahwa meskipun banyak yang akan menolaknya, perjalanan ini adalah miliknya, dan ia yakin bahwa Tuhan akan membimbingnya menuju jalan yang benar. Pada suatu hari yang penuh ketegangan, John memutuskan untuk mengundang seluruh jemaatnya untuk hadir dalam sebuah pertemuan di gereja. Dalam pertemuan yang terasa berbeda ini, John berdiri di depan mereka, berhadapan dengan para jemaat yang selama ini menganggapnya sebagai pemimpin rohani mereka. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, John mengucapkan kalimat syahadat di hadapan mereka, menyatakan bahwa ia kini memeluk Islam dengan penuh keyakinan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kata John dengan mantap, merasa kedamaian menyelubungi hatinya. Jemaat yang hadir terdiam, terkejut dan bingung, tidak tahu bagaimana harus merespon pernyataan besar tersebut. Beberapa di antara mereka menangis, merasa kehilangan sosok pendeta yang mereka anggap sebagai panutan dan pembimbing rohani. John, meskipun merasakan ketegangan, tetap tegar. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menemukan kedamaian sejati. Saya tidak melakukannya untuk menyakiti Anda, tetapi untuk menemukan kebenaran yang lebih besar, ujar John dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang berat, tetapi ia merasa bahwa pengakuan ini adalah bentuk pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh doa, John mengakhiri syahadatnya, merasakan kedamaian yang luar biasa, meskipun kesunyian yang tegang masih melingkupi gereja tersebut. Setelah syahadat itu, perubahan besar mulai terjadi di dalam jemaat gereja yang hadir pada pertemuan tersebut. Beberapa jemaat yang selama ini meragukan keputusan John mulai membuka hati mereka, merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya yang tidak bisa mereka abaikan. Perlahan, sebagian dari mereka mulai mencari pemahaman lebih dalam tentang Islam, membaca literatur, dan berdiskusi dengan John untuk mengetahui lebih jauh apa yang telah mengubahnya. Mereka mulai melihat Islam bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai jalan hidup yang membawa kedamaian, keseimbangan, dan kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan. John menjadi simbol perubahan, seorang pemimpin yang berani mengambil langkah besar untuk menemukan kedamaian dalam dirinya, meskipun itu berarti menanggalkan keyakinan lama. Ketika lebih banyak jemaat mulai berbicara tentang ajaran Islam, ada rasa persatuan dan kerendahan hati yang tumbuh di antara mereka. Mereka mulai menghargai perbedaan, memahami bahwa setiap agama memiliki pesan kedamaian yang serupa, meskipun cara mereka memahaminya berbeda. Perubahan ini bukan hanya terjadi dalam diri mereka secara individu, tetapi juga mulai memengaruhi hubungan mereka dengan sesama dan dengan Tuhan. John melihat bahwa perjuangannya untuk mencari kebenaran tidak sia-sia, karena kini banyak orang yang ikut membuka hati mereka untuk menerima jalan baru yang lebih damai ini. Ia merasa bersyukur, karena ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil untuk memeluk Islam tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga memberi inspirasi bagi banyak orang yang mencari jalan hidup yang lebih baik. Satu persatu, jemaat yang dulu mengikuti John mulai memeluk Islam, merasa bahwa inilah jalan yang membawa kedamaian dan kedekatan dengan Tuhan yang lebih dalam. Mereka tidak lagi merasa terjebak dalam keraguan dan kebingungan, melainkan menemukan cahaya baru dalam ajaran Islam yang penuh cinta dan toleransi. Meskipun peralihan ini sulit, mereka merasa diberkati karena dapat menjalani hidup baru dengan penuh keyakinan dan pengabdian. Jemaat baru ini tumbuh secara organik, dengan anggota yang saling mendukung satu sama lain, membangun komunitas yang penuh kasih dan rasa persaudaraan. Mereka mulai membangun hubungan yang lebih kuat, bukan hanya dengan sesama Muslim, tetapi juga dengan mereka yang memiliki latar belakang agama lain, menghargai perbedaan sebagai kekuatan. Dengan penuh semangat, mereka membentuk kelompok studi, berbagi pengetahuan tentang Islam, dan merayakan kedamaian yang mereka rasakan dalam agama baru mereka. Mereka juga mengadakan acara sosial untuk membantu masyarakat sekitar, menyebarkan pesan kedamaian dan harmoni yang mereka pelajari dari ajaran Islam.
John merasa bangga melihat betapa banyak orang yang menemukan kedamaian melalui perjalanannya. Mereka tidak hanya menemukan kedamaian dalam diri mereka, tetapi juga menjadi pembawa kedamaian bagi orang lain. Kini, gereja yang dulu penuh dengan kegelisahan dan penolakan terhadap perubahan, berubah menjadi tempat baru yang menyambut perbedaan dan keberagaman. John, meskipun telah meninggalkan masa lalunya, merasa puas melihat jemaatnya berkembang menjadi komunitas yang lebih terbuka, lebih damai, dan lebih toleran. John, kini dengan nama baru, merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian sejati yang selama ini ia cari. Masjid tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tempat diskusi, pembelajaran, dan berbagi pemahaman antara agama-agama yang ada di komunitas mereka. Mereka menggabungkan nilai-nilai iman Kristen dan Islam, berusaha membangun masyarakat yang lebih inklusif dan penuh kasih, tanpa menanggalkan identitas mereka masing-masing. John merasa bahwa meskipun ia telah meninggalkan banyak hal dari masa lalunya, ia kini telah menemukan kedamaian yang jauh lebih dalam, lebih luas, dan lebih tulus daripada yang pernah ia bayangkan. Pusat belajar yang mereka dirikan menjadi tempat orang dari berbagai latar belakang untuk datang dan belajar tentang Islam dengan cara yang lebih terbuka dan tanpa prasangka. Setiap hari, mereka bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih damai, saling memahami dan menghargai, tanpa memandang perbedaan agama atau budaya. Kisah perjalanan spiritual mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mencari kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan perpecahan. John menyadari bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir hidupnya, sebuah jalan yang membawanya lebih dekat dengan Tuhan dan dengan sesama. Di tengah dunia yang penuh dengan kebingungan, John merasa bahwa ia telah menemukan oasis baru, tempat kedamaian yang sejati, yang tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi banyak orang yang mencari kedamaian dalam hidup mereka.